Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya akan membahas yaitu materi statistika di tingkat SMK kelas 10 semester genap. Tujuan dalam mempelajari materi statistika yaitu siswa mampu menyajikan dan mengaplikasikan data dalam bentuk histogram, diagram garis, diagram batang, dan line plot. Peta konsep statistika itu memiliki 5 cabang atau 5 akar. Yang pertama ada histogram. Dilanjutkan dengan yang kedua, frekuensi relatif. Yang ketiga, ukuran pemusatan. Yang keempat, ukuran penempatan. Dan yang kelima, ukuran penyebaran. Apa sih yang dimaksud dengan histogram? Histogram adalah jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik atau angka yang termasuk salah satu bentuk penyajian data. Penyajian data itu sendiri dapat dibedakan berbagai macam ya. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga line plot, yang keempat histogram dan poligon frekuensi. Ini yang kita pelajari, yang pertama adalah diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dibuat dalam posisi vertikal dan horizontal. Berikutnya, ini adalah contoh bentuk diagram batang nilai rata-rata ulangan kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. Selanjutnya, ada contoh soal diagram batang. Soalnya seperti ini. Tabel di bawah ini menunjukkan banyak siswa tiap kelas di SD Tunas Bangsa pada tahun 2019 per 2020. Jadi pada tahun ajaran 2019 sampai 2020, datanya ada di tabel, bisa dilihat. Nomor 1, kelas 1 banyak siswa 30. Nomor 2, kelas 2 banyak siswa 35. Nomor 3, kelas 3 banyaknya siswa 30. Nomor 4, kelas 4 banyaknya siswa 32. Nomor 5, kelas 5 banyak siswa 28. Nomor 6, kelas 6 banyak siswa 25. Buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel. Penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Diagram batang banyak siswa di SD Tunas Bangsa. Jadi harus bikin garis yang vertikal sama horizontal, dikasih penjelasan juga banyaknya siswa sama kelas. Selanjutnya tadi kelas 1 banyaknya 30. Tinggal kalian bikin diagram batangnya, tingginya 30, kelas 2-nya tingginya 35, kelas 3-nya tingginya 30, kelas 4 tingginya jumlahnya tadi banyak siswa 32, jadi tingginya juga 32. Dan seterusnya, seperti itulah diagram batang. Lanjutnya ada diagram garis. Penyajian data dalam bentuk diagram baris
Garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Berikut contohnya. Bisa dilihat gambarnya, bentuk diagram garis. Ini berat badan anak dalam tahun 2003 hingga 2007. Selanjutnya contoh soal diagram garis. Data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Bisa dilihat tabelnya di sebelah kiri. Tahun 2014 hasil panennya 10 ton, 2015 15 ton, 2016 25 ton, 2017 20 ton, 2018 30 ton. Kalau diaplikasikan di diagram garis, itu hasilnya di sebelah kanannya ya. Jadi tetap bikin garis vertikal horizontal, ada penjelasannya yaitu hasil panen dalam ton dan tahunnya. Tinggal lihat tabelnya lagi. Tadi ketika tahun 2014 berarti hasilnya berapa ton, 10, 2015 berapa, 15 dan sebagainya. Paham ya? Untuk semuanya yang ada di Indonesia, adik-adik semua, para pelajar paham ya sampai sini diagram garis. Oke, next lanjutnya. Yang ketiga adalah line plot. Diagram line plot adalah sebuah garis bilangan dengan banyaknya tanda X yang menunjukkan banyaknya data yang muncul dengan nilai tertentu. Gambarannya seperti ini. Bentuk line plot. Line plot ada tanda silang-silang gitu ya. Sesuai tabelnya yang muncul nanti. Contoh soal line plot. Diketahui data ukuran sepatu atlet sepak bola. Sekian. Sajikan dalam data tersebut dalam line plot. Nah, bisa kita lihat seperti itu bahwa banyaknya 38, ukurannya 38 ada silang 1. Berarti itu hanya satu orang yang memiliki ukuran 38 dan sebagainya ya. Ini dilihat yang paling banyak adalah yang memiliki ukuran 43 sebanyak 6 orang. Lanjutnya yang keempat yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel frekuensi distribusi frekuensi. Bisa dilihat tampilannya gimana histogram dan poligon frekuensi. Kayak perpaduan diagram batang sama diagram garis seperti itu. Next, contoh soal histogram dan poligon frekuensi. Sajikan data di samping dalam bentuk histogram. Datanya bisa dilihat di sebelah kanan yaitu nilainya sama FF itu frekuensi ya. Nilai 41 sampai 50 itu frekuensinya 3. Penyelesaian. Berdasarkan tabel di samping dapat dinyatakan sebagai berikut. Batas bawah kelas itu yang nilainya yang ada di sebelah kiri yaitu 41, 51, 61, 71, 81, 91. Batas atas kelas yaitu rentan nilai itu yang tertinggi yaitu 50, 60, 70, 80, 90, 100. Selanjutnya nilai tengah kelas atau X1. Rumusnya adalah batas bawah ditambah setengah, buka kurung batas atas dikurangi batas bawah. Tadi dilihat batas bawahnya berapa nilainya? 41. Berarti 41 ditambah setengah kali 50 dikurangi 41. Hasilnya adalah 45,5 dan seterusnya. Lanjutnya yaitu mencari tepi bawah kelas. Rumusnya mencari tepi bawah kelas yaitu adalah batas bawah dikurangi 0,5 dan hasilnya bisa didapat seperti bisa kalian lihat hasilnya adalah 40,5, 50,5 dan seterusnya.
Selanjutnya ada mencari tepi atas kelas, yaitu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Tepi atas kelas dari data di samping adalah 50,5, 60,6, 70,5, dan seterusnya. Hasilnya bisa dilihat di pojok kanan bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu kembali.